Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang titrasi. Nah, di sini kita telah memiliki empat gambar. Kita dapat lihat bahwa keempatnya memiliki grafik yang terdapat perbedaan dan persamaan. Kita lihat bahwa di manakah gambar atau grafik yang menunjukkan titrasi terhadap basa maupun titrasi terhadap asam. Kita lihat dari bentuk grafiknya sendiri dengan melihat dari sumbu yang menunjukkan pH. Kita lihat bahwa untuk titrasi asam tentunya akan dimulai dengan uh, nilai pH yang kecil. Artinya untuk dua gambar ini merupakan untuk titrasi asam, sedangkan dua gambar lainnya merupakan titrasi basa. Nah, di sini kita dapat tulis bahwa untuk titrasi yang ini merupakan titrasi basa, lalu titrasi yang dua lainnya merupakan titrasi asam, karena dimulai dengan nilai pH yang kecil. Nah, kita sekarang dapat lihat juga apakah titrasi dari asam tersebut titrasi yang dilakukan oleh basa kuat dengan nilai asam yang kuat atau lemah. Kita dapat lihat dari titik keseimbangannya atau equivalent point. Kita lihat ketika di gambar yang satu ini memiliki titik ekuivalen di atas titik keseimbangan, titik netral, sedangkan pada yang gambar kedua merupakan pas di titik netral, maka kita dapat lihat bahwa ternyata untuk asam yang kuat akan menghasilkan grafik pada yang paling bawah ini, karena dia nilainya berada lebih rendah daripada gambar yang satunya lagi. Itu artinya menunjukkan bahwa nilai pH-nya lebih rendah daripada pH yang lainnya. Nah, ini kita dapat lihat dengan gambar saja. Kita dapat membandingkan dua buah gambar yang memiliki titrasi, sama-sama titrasi, jenis titrasinya apa, lalu ketika telah diketahui jenisnya dia termasuk kuat atau lemah, kita dapat melihatnya dari gambarnya. Kita tandakan bahwa yang bawah ini merupakan titrasi asam kuat dan yang atas titrasi asam lemah. Karena kita juga dapat lihat bahwa signifikan perubahannya yang signifikan tidak terlalu signifikan di asam lemah, karena nilai pH dari asam lemahnya pun terlalu kecil. Nah, kedua titrasi ini ditambahkan oleh peningkatan OH- atau hidroksida. Nah, ini merupakan pembeda antara strong dan weak acid. Nah, untuk basa kita dapat lihat begitu pula dari titik ekuivalennya serta kesignifikan kurvanya. Kita dapat lihat bahwa uh, titik ekuivalen dari basa yang atas berada pada titik di atas atau tepat pH netral. Nah, itu artinya kita dapat hampir samakan kasusnya dengan yang tadi. Kita dapat lihat seperti pada asam, artinya dia memiliki basa kuat dengan peningkatan nilai H+. Lalu untuk yang kedua, titik ekuivalennya berada pada titik agak lebih bawah dibanding basa kuat atau basa yang tadi. Itu artinya dia merupakan basa lemah yang memiliki peningkatan nilai H+ pada uh, produknya. Nah, ini merupakan pembeda antara titrasi asam dan basa, mau asam kuat, asam lemah, atau basa kuat, basa lemah dari grafiknya. Kita dapat lihat bahwa ketika kita mendapatkan sebuah unsur anion, amin, mencap, mengalami kesetimbangan, menghasilkan AH dan OH-, itu artinya kita dapat lihat seperti contohnya HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Ini merupakan asam kuat. Dia tidak mengalami kesetimbangan, tapi dia langsung bereaksi. Kita dapat lihat keduanya bahwa ketika reaksi ini dilihat bahwa ketika anion menghasilkan OH- dan ketika
suatu asam kuat menghasilkan H+, kita dapat lihat bahwa menentukan besar atau kecilnya atau kuat atau lemahnya titrasi tersebut adalah lewat produk yang dihasilkan. Nah, ketika kita memiliki titrasi basa lemah, kita dapat lihat bahwa ternyata kita reaksikan dengan asam kuat, ternyata asam kuatlah yang meningkat, atau unsur H+ lah yang akan dihasilkan dengan nilai yang meningkat. Begitu pula pada asam, ketika dititrasi dengan basa kuat, maka nilai basanya lah yang akan lebih besar. Nah, kita akan di sini kita akan menggambarkan salah satu grafik juga untuk memberikan salah satu contoh dari titrasi. Misalnya ini merupakan asam lemah yang memiliki grafik seperti ini. Lalu titik ekivalennya berada di atas titik netral. Nah, kita dapat lihat ini adalah volume dari basa NaOH. Kita reaksikan dengan basa kuat NaOH sebesar 0,2 molar. Lalu titik ini merupakan berapakah volume yang dibutuhkan untuk mentitrasinya pada titik ekivalennya, dan didapatkan sebesar 700 ml. Lalu yang dipertanyakan adalah berapakah banyaknya asam lemah yang dibutuhkan untuk dapat mencapai titik ekivalen pada 700 ml ini. Nah, kita akan mencari konsentrasi dari HA-nya tersebut atau asam lemahnya tersebut. Kita telah mengetahui berapa besarnya molaritas dari basa kuat yang mentitrasi asam lemah tersebut. Dan di sini kita telah mengetahui berapakah besar molnya dengan mencari perkaliannya dari molaritas dengan volumenya. Nah, kita misalnya memulai dengan 3 liter larutan tersebut. Nah, sekarang berapakah mol dari NaOH tersebut yang dibutuhkan sampai titik ekivalen? Oke, kita telah mengetahui berapa molaritasnya. Kita dapat mencari berapa banyaknya mol dari NaOH tersebut. Kita tinggal kalikan 0,2 mol per liter dikalikan dengan 0,7 liter. Kita bagi 700 ml dibagi dengan 1000 agar menjadi liter. Kita mendapatkan 14 mol. 0,14 mol dari NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen dari asam lemah tersebut. Nah, kita telah mengetahui dari berapakah mol, besarnya mol NaOH yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita harus mengetahui berapakah mol yang dibutuhkan oleh asam lemah agar dapat menyeimbangkan 14 mol dari OH- yang dihasilkan. Nah, untuk mencari konsentrasi asam lemah tersebut, kita tinggal membagi 0,14 mol kita bagi dengan 3 liter dari keseluruhan larutan tersebut. Jadi kita dapat mengetahui berapakah konsentrasi dari NaOH tersebut atau OH- tersebut di dalam larutan keseluruhan. Nah, kita dapat melihat perbandingannya. Jadi kita mendapatkan besarnya sebesar, kita hitung di sini, 0,14 dibagi dengan 3 adalah sebesar 0,046. Jadi kita mendapatkan konsentrasi dari asam lemah tersebut sebesar 0,046 molaritas. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapakah pKa atau nilai dari ketetapan asamnya dari larutan asam lemah yang tidak diketahui ini. Nah,
kita telah mengetahui bahwa misalnya ketika pada titik tertentu pKa-nya mencapai 5 atau pH-nya mencapai 5 pada volume 350 mili. Nah, pH sebesar 5 artinya pKa-nya adalah sebesar 5 juga. Jadi pKa sama dengan pH di sini. Nah, lalu kita dapat cari berapakah ketika titik ekivalen 0,46 0,046 molaritas, berapakah besarnya pKa dari asam lemah tersebut. Nah, kita tinggal mengetahui berapakah koefisien atau berapakah besarnya nilai basa yang dihasilkan dari larutan tersebut, dan kita akan mendapatkan berapa besar pKa di sana. Kita tinggal melihat perbandingannya dengan basa yang dihasilkan. Lebih mudah seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.